Bismillah, Assalamualaikum. Saya Zulfa dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir adalah model atau gambar berupa konsep tentang hubungan antara variabel dengan berbagai faktor lainnya. Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berhubungan. Nah, kerangka berpikir juga merupakan landasan bagi seorang peneliti untuk menentukan sebuah hipotesis. Pada kerangka berpikir, peneliti harus bisa menggambarkan sebuah konsep hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, misalnya bagaimana bisa peneliti memiliki pikiran bahwa hasil belajar siswa akan meningkat jika diberikan perlakuan penggunaan media X atau metode X. Nah, konsep tersebut nanti akan didukung oleh teori-teori yang mendukungnya. Adapun syarat-syarat atau tahapan dalam menyusun kerangka berpikir yaitu 1. Menentukan variabel yang lebih detail, 2. Membaca buku-buku hasil penelitian, 3. Deskripsikan teori hasil penelitian, 4. Menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. 6. Menerangkan mengenai mengapa penelitian tersebut dilakukan, bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan, apa yang akan didapatkan dari melakukan penelitian itu, dan kemudian untuk apa hasil dari penelitian tersebut apabila sudah diperoleh. Pada judul yang saya ajukan, yaitu pengaruh lingkungan main terhadap kecakapan komunikasi verbal anak usia dini, di sana terdapat variabel dependen dan independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi dalam hal ini adalah kecakapan komunikasi verbal sebagai variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen yaitu lingkungan bermain. Nah, penelitian tersebut dilakukan sebagai upaya peneliti dalam mencari tahu besar atau kecilnya pengaruh lingkungan main anak terhadap kecakapan komunikasi verbalnya. Proses penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara mengobservasi dan menganalisis lingkungan main anak dan mewawancarai orang tua yang mengasuh anak di rumah. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni berupa hipotesis apakah lingkungan main berpengaruh terhadap kecakapan komunikasi verbal anak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya Umi Romadoni akan menjelaskan terkait kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Adapun syaratnya, yang pertama menentukan variabel yang lebih detail, kemudian membaca buku-buku hasil penelitian, kemudian deskripsikan teori, menganalisis teori dan menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Adapun kerangka berpikir, yakni pada zaman 4.0 ini memberikan pengaruh besar terhadap dampak perkembangan anak, khususnya pada anak prasekolah atau anak usia dini. Nah, orang tua pada umumnya memberikan kelayakan pola asuh yang sempurna terhadap pendidikan anak, namun beberapa permasalahan timbul di suatu wilayah yang mana anak dewasa melalui perantara asuhan pembantu rumah tangga. Perkenalkan, saya Yuri Rahmasari dari kelompok 6. Berdasarkan judul penelitian yang saya rencanakan, yaitu pengaruh penggunaan media papan planel terhadap kemampuan membaca permulaan pada anak usia dini kelas D di TK Darul Muta'alimin, maka kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut. Membaca permulaan merupakan salah satu kemampuan yang harus mulai dikuasai oleh anak usia dini untuk bekal pendidikan di tingkat selanjutnya. Kemampuan membaca permulaan dapat diartikan sebagai kemampuan anak dalam mengenal lambang tulisan dengan menitik beratkan pada aspek kemampuan membaca yang berkaitan dengan pengenalan huruf, pengenalan kata, makna, atau maksud, serta pemahaman terhadap maksud dari bacaan. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan,
dari pengirim kepada penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian peserta didik dalam proses belajar agar dapat tercapai tujuan pembelajaran secara efektif. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar memberikan manfaat, yaitu dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, serta dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar pada anak. Salah satu media pembelajaran yang menarik perhatian anak untuk kegiatan membaca permulaan yaitu media papan flanel. Papan flanel adalah media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu pada sasaran tertentu pula. Papan flanel berfungsi untuk melekatkan gambar, kata, kalimat sederhana, dan bentuk-bentuk huruf alfabet yang sudah dilapisi potongan kertas amplas sehingga dapat dengan mudah menempel. Pada kegiatan membaca permulaan menggunakan media papan flanel, anak dapat membaca gambar, mengenal bentuk huruf, membaca huruf sesuai bunyi, membaca kata maupun kalimat sederhana, dan memperoleh makna dari sebuah kata. Media papan flanel sangat praktis digunakan, menarik perhatian anak karena memiliki warna-warna yang cerah dan juga aman digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Maka dari itu, media papan flanel cocok digunakan sebagai media pembelajaran yang memberikan pengaruh positif berupa peningkatan kemampuan membaca permulaan pada anak usia dini kelas B di TK Darul Muta'alimin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Narasi kerangka berpikir. Penggunaan metode pembelajaran reward dan punishment di pendidikan anak usia dini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran ini akan mendukung aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini, diantaranya yaitu aspek agama moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Nah, berikut terdapat alur kerangka berpikir dari teori yang sudah diterapkan. Menurut teori S.R. Bond menyatakan bahwa reward dan punishment dapat digunakan untuk memperkuat respon positif atau respon negatif. Pemberian hukuman sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik anak. Jika pendidik sudah tidak bisa melakukannya dengan cara memberikan nasihat, arahan, kelembutan, atau suri tauladan. Nah, dari skema di atas, penelitian ini dilakukan untuk bertujuan untuk memberikan motivasi dalam sikap berbuat, menahan emosi, dan anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya dengan metode ini, anak dapat dengan aktif dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti menahan agar tidak marah, belajar untuk sabar, dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Zia Samrotunazia dari kelompok 6. Berdasarkan judul yang saya rencanakan, yaitu upaya meningkatkan percaya diri pada anak melalui kegiatan cooking class, maka kerangka berpikirnya percaya diri merupakan modal utama yang sangat penting dalam meraih keberhasilan. Tidak mempunyai rasa percaya diri akan menghambat serta mengganggu bagi anak dalam menghadapi persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rasa percaya diri sangat penting bagi anak, sehingga guru harus berusaha dalam meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode-metode maupun berbagai macam kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dalam proses peningkatan percaya diri pada anak, guru diharapkan mampu menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan aspek perkembangan yang ingin dicapai demi tercapai tujuan tersebut. Kegiatan cooking class merupakan kegiatan memasak yang diharapkan dapat menarik
minat anak ke arah pembelajaran yang menyenangkan. Memasak adalah salah satu cara untuk anak dapat bersosialisasi dengan temannya. Melalui kegiatan ini, anak juga akan mudah mengekspresikan diri melalui hasil karyanya. Kegiatan cooking class ini sangat bermanfaat dilakukan pada masa anak karena anak dapat mengekspresikan dirinya. Anak juga akan memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapatnya melalui hasil karyanya. Melalui kegiatan cooking class ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi kerangka berpikir. Kemampuan sains pada anak kelompok A di era Nurul Fitroh Garut pada kondisi awal masih harus ditingkatkan. Tidak semua anak dapat mengemukakan pendapatnya sendiri dan dapat mengungkapkan keinginannya. Dalam pembelajaran pun masih ada anak yang selalu bertanya apakah dirinya harus menggunakan warna ini atau warna itu. Pada kegiatan mencampur warna yang dilaksanakan di sekolah, masih ada anak yang belum berani kotor dan merasa jijik karena tangannya harus kotor untuk menempelkan tangannya pada cat warna dan menempelkannya di kertas kosong. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menerapkan kegiatan pengenalan sains dengan menggunakan metode eksperimen. Pada kegiatan sains dengan menggunakan metode eksperimen ini, anak dilibatkan langsung dalam kegiatan pembelajaran untuk melakukan suatu percobaan. Sehingga kegiatan percobaan sains ini dapat dijadikan stimulasi untuk memicu ide kreativitas anak, keberanian, kemandirian dalam melaksanakannya. Sehingga anak diharapkan dapat menyelesaikan tugas percobaan sendiri dengan imajinasi dan kreativitasnya. Penerapan metode eksperimen dalam pengenalan sains pada kelompok A di era Nurul Fitroh Garut ini dilakukan melalui kegiatan percobaan menggunakan metode eksperimen. Kegiatan percobaan dengan menggunakan metode eksperimen ini diterapkan pada siklus 1, 2, dan 3 sampai siklus N, yaitu hingga kemampuan kognitif anak mencapai bahkan melebihi nilai yang sudah ditentukan oleh peneliti. Proses tindakan yang diberikan terdiri dari satu perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta refleksi. Sehingga dengan menerapkan kegiatan percobaan sains dengan menggunakan metode eksperimen, saat pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Berikut bagan kerangka berpikir, yaitu yang pertama, tingkat kemampuan berpikir dan kemandirian anak masih cukup rendah. Tindakan penelitian kelas pada siklus 1, siklus 2 sampai siklus ke N, guru menggunakan kegiatan percobaan sains dengan menggunakan metode eksperimen dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Yang terakhir, kemampuan berpikir anak meningkat. Kemampuan kognitif anak meningkat.